Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Musyarofah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025, mata pelajaran Akidah Akhlak di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi dengan nomor peserta 87664300900884. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan membuat video pembelajaran UKIN di MI Asy-Syatoriyah Cirebon, mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi Akhlak Terpuji. Demikian dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Biasa yang memimpin doa siapa? Asih. Ayo Asih maju. Berdoa mulai. Setelah pembiasaan Al-Mul, kita lanjutkan dengan pembiasaan Asmaul Husna. Ya Rahman, Maha Pengasih, Ya Rahim, Maha Penyayang, Ya Malik, Yang Rajai, Ya Kudus, Maha Suci, Ya Salam, pemberi selamat, Ya Mukmin, pemberi keamanan, Ya Muhaimin, memelihara, Ya Aziz, Maha Perkasa, Ya Jabar, Maha Gagah, Ya Mutakabir,
tidak kebesaran. Ya Qalimah mencipta, ya Bari melepaskan, ya Musawwir yang membentuk rupa, ya Ghaffar Maha Pengampun, ya Qahar Maha Penguasa, ya Wahhab memberi kurniaan, ya Rozak memberi rizki, ya Fatah membuka rahmat. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa. Berdiri semuanya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kalau dia set, kalau laki-laki, kalau perempuan, ibu absen ya. Ini sama. Ahmad Furqan, Almira Nur Adelia, Alia Jazila, Aqilia Farha Imani, Afiqah, Citra Nur Aziza, Hanim Farzana Ayuninda, Husnatu Sadia, Kaiza Maryam, Muhammad Andi Prasetyo, Rosyiqul Abid, Ruwiasi, Sela Hasina, Siti Nur Andini, Syakila Putri Novanda, Zakia Zakira Asoba, Zakia Aunatullah Uzma. Alhamdulillah hadir semua ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat dua. I am the best, you are the best, we are the best. Yes. Tepuk semangat tiga. Bungajos, Tepuk semangat dang ding dung. dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha ma, aha aha semangat. Sudah semangat? Sudah. Hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Di antara akhlak terpuji yaitu ada ada apa saja? Ada apa saja? Santun, dermawan, Jujur, jujur, sabar, sabar. tanggung jawab, Iya. Terus dilanjut Aqilia. tolong menolong, Tolong menolong. disiplin, amanah, dermawan. Iya. Di antaranya itu. Di sini Ibu mau menjelaskan tentang jujur. Jujur itu adalah Tidak berkata atau berbuat yang semestinya, yang sebenarnya. Jujur, lawan kata jujur adalah bohong. Santun itu adalah perilaku sopan, bersikap sopan, ramah,
menghormati orang lain. Orang lainnya itu siapa? Teman, orang tua kita, guru kita, iya. Bertutur kata yang baik, menghargai perasaan orang lain, berperilaku yang baik dimanapun kamu berada. Santun itu kayak gimana sih? Misalnya berkatanya dengan lemah lembut, tidak keras-keras ngomongnya, tidak kayak kalian ya. Gimana? Enggak bentak-bentak, iya betul. Terus pokoknya kalau sama orang lain itu bicaranya baik teman, apalagi orang yang lebih tua dari kalian, orang tua, guru, ngomongnya tidak boleh kencang-kencang. Terus tidak boleh ngomong yang sembarangan, yang dilarang, semacam binatang, terus yang berbuntut-buntut. Iya. Intinya santun itu adalah berperilaku ramah, berbicara sopan terhadap orang lain, baik terhadap teman, apalagi terhadap orang tua. Paham ya tentang santun? Ciri-ciri perilaku santun: mengucapkan salam ketika bertemu. Kalau kita bertemu teman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak gitu ya. Kalian kayak gitu enggak? Iya. Terus menggunakan kata-kata yang baik, tidak kasar. Apa kabar? Baik. Jangan, hai, mau kemana? Enggak boleh. Iya boleh sih. Boleh kayak gitu, tapi caranya jangan Terus mendengarkan orang lain ketika sedang berbicara. Ketika orang lain sedang berbicara, didengarkan. Apalagi guru, ketika ibu guru sedang menjelaskan, didengarkan. Mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan. Bantuannya apa misalnya? Dipinjemin pensil, dipinjemin penghapus. Kalau sudah, bilang terima kasih. Apalagi kalau dikasih jajan. Makasih banget. Iya. Sabar adalah sikap menahan diri dari kecewa, dari ujian, dari apa lagi? Putus asa. Dari putus asa. Iya, dari kesulitan. Sabar merupakan akhlak terpuji. Misalnya dari ujian, ujiannya kita, setiap manusia pasti dikasih ujian. Ada yang ujiannya enggak punya duit, ada yang ujiannya apalagi? Sabar ada ujian yang lebih lagi, misalnya seperti contoh ya di kelas ini ada yang kemarin bapaknya meninggal, itu ujian. Sabar menghadapi ujian dari Allah. Kita harus sabar menerima, itu adalah ujian. Ketika kita sedang melaksanakan asesmen ya, asesmen itu semester, sabar. Kalau kita belum bisa itu sabar, kita harus belajar ya, biar bisa, biar sampai bisa. Iya, jangan karena nggak bisa nyontek. Nyontek itu termasuk akhlak tercela. Sabar misalnya nggak punya duit, dikasih bekalnya, sanguknya cuma sedikit, kita sabar. Dan sabar ketika teman-teman kita menjaili kita, ketika pada nakalin kita, ketika pada memusuhi kita, kita sabar menerima, jangan malah dibalas.
Biarkan Allah yang membalas. Kita sabar. Mungkin itulah ujian buat kita. Ngerti tentang sabar? Udah bisa dimengerti? Insya Allah. Sabar dalam menjalankan ujian, cobaan, menahan marah, menahan kekecewaan. Macam-macam sabar dalam ketaatan kepada Allah, menahan diri agar tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, seperti sholat, puasa, dan berbuat baik meskipun terasa berat. Terutama puasa itu biasanya yang tidak sabar itu biasanya puasa. Tidak sabar menunggu waktu berbuka. Aduh, lapar sekali. Apa kita buka aja? Tapi karena kita sabar dan penuh iman, kita selesai sampai berbuka. Sabar dalam sholat. Kalau sholat itu tidak boleh tergesa-gesa. Bacaannya dibaca semua, ya. Terus rukunnya biar penuh. Soalnya kalau sholat itu hilang satu rukun tidak sah. Rukun sholat itu kan banyak, dari mulai niat sampai salam, itu rukun, tidak boleh tertinggal. Kita harus sabar melakukannya satu demi satu. Sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar dalam menjauhi maksiat itu apa sih? Menahan diri dari perbuatan dosa dan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Meskipun ada godaan atau dorongan untuk melakukannya. Contoh lagi ya, masih dalam puasa ya. Di depan kita banyak makanan. Ya, kalau kita makan kan nggak ada orang lain, nggak ada yang tahu ya. Tapi kita sabar dalam menghadapi godaan makanan yang enak-enak. Ya enggak? Paham belum? Akhlak terpuji tadi ada jujur, santun, sabar, pemaaf. Pemaaf adalah sikap mulia yang menunjukkan kesediaan seseorang untuk memaafkan kesalahan orang lain. Iya, orang lain. Sikap ini mencerminkan hati yang lapang, jiwa yang tenang, dan keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan sesama. Dalam ajaran Islam, pemaaf merupakan salah satu akhlak yang terpuji, sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan sikap pemaaf dalam berbagai peristiwa, bahkan terhadap orang yang pernah menyakitinya. Kalian tahu nggak kisah Rasul yang waktu itu kan setiap hari Rasul itu jadi imam di masjid. Ketika lewat mau ke masjid, Rasulullah itu diludahi sama orang yang membenci Rasul. Terus pada suatu hari Rasul berjalan, nggak ada yang meludahi. Rasulullah malah mencari, malah apa ya? Goleti, malah kelangan. Rasulullah itu, kok ini nggak ada yang meludahi saya, biasanya ada yang meludahi, kayak gitu. Duni. Iya. Harusnya kan dia, alhamdulillah nggak ada yang meludahi, tapi mencari kemana ini orang yang biasa meludahi saya. Ternyata, ia setelah tahu informasi, orang tersebut sedang sakit.
Rasulullah enggak marah, Rasulullah enggak merasa alhamdulillah orang itu karena sering menjahati saya jadi sakit. Malah Rasulullah menjenguknya dan memaafkannya. Akhirnya orang tersebut menjadi sadar bahwa perbuatannya itu salah. Akhirnya orang tersebut masuk Islam. Begitu ya ceritanya ya. Ciri-ciri orang yang pemaaf: tidak mudah marah, tidak mudah marah dan mampu mengendalikan emosi. Meskipun kesel, meskipun lapar, tapi ditahan. 2. Tidak menyimpan dendam terhadap orang yang berbuat salah. Kayak Rasulullah tadi ya yang Ibu ceritakan. Mendoakan kebaikan bagi orang yang telah menyakitinya. Menyadari bahwa setiap manusia bisa berbuat salah. Mengutamakan perdamaian dan keharmonisan dalam hubungan sosial. Menjadi teladan yang baik bagi orang lain seperti Rasulullah. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu adalah contoh yang baik bagi orang muslim. Contoh sikap pemaaf dalam kehidupan sehari-hari: memaafkan teman yang berbuat salah tanpa membalasnya. Maaf dalam kehidupan sehari-hari: memaafkan teman yang sudah menyakiti kalian, tidak membalasnya. Tidak membicarakan kesalahan orang lain setelah memaafkannya. Jangan di depan, ya saya maafkan, tapi di belakang, itu mah kayak gitu. Itu namanya menceritakan ya. Nggak boleh. Kalau sudah dimaafkan itu berarti udah selesai. Nggak ada dendam. Menyambung kembali hubungan baik setelah kita memaafkan. Menghindari kata-kata kasar saat marah dan memilih untuk diam. Kalau kita marah, kalau nggak bisa berkata baik, lebih baik diem, diem, sabar, daripada nanti kita ngomong yang bukan, Bu. Iya. Sudah paham? Paham ya? Kalau sudah paham, kita akan memberikan lembar soal tentang akhlak terpuji. Sudah dibagi tempatnya kan? Tempat duduknya? Pulpen. Kita kerjakan soalnya ya. Di sini ada lembar kerja peserta didik. Mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 4 fase B, materi akhlak terpuji. Tulis nama dulu, di atasnya ada nama ya. Ditulis nama langsung, nama kalian masing-masing. Iya, di sini. Nama. Di sini di atas. Di atas. Di atas ini. Iya, tulis nama. Di sini juga. Lihat, tulis nama kalian. Sela ditulis di sini, Sela. Iya. Nama Akilia, nama Iya, semua udah. Sudah ditulis namanya, iya. Sudah? Sebelum kita mengerjakan proyek nanti untuk menggambar sifat-sifat terpuji, kita saksikan dulu video akhlak terpuji berikut ini yang berjudul Apel Kejujuran. Yuk kita simak bareng-bareng.
Kisah apel kejujuran. Suatu hari, seorang pemuda terlihat sedang menyusuri sebuah jalanan di kota Kufah. Pemuda itu bernama Sabit. Dia sedang dalam perjalanan menuju ke surga. Rupanya persediaan air milikku telah habis. Apakah di sekitar sini ada sungai? Sabit menoleh ke sana kemari untuk mencari sebuah sungai. Dia pun menajamkan telinganya. Siapa tahu dia bisa mendengar suara arus sungai. Sepertinya di sekitar sini tidak ada sungai. Aku akan mencoba berjalan lebih jauh lagi. Dia pun meneruskan perjalanannya. Airnya pun habis. Ya Allah, aku mohon berikanlah aku petunjuk. Beberapa saat kemudian, Sabit melihat sebutir apel tergeletak di bawah semak-semak. Allah menjawab doaku. Dia pun mengambil apel tersebut dan menggigitnya. Apel itu terasa begitu manis, menebak dari mana asal apel tersebut. Saat itulah dia melihat sebuah sungai kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Mungkin saja apel ini hanyut di sungai itu. Jika aku menelusurinya, mungkin aku akan bertemu dengan pemiliknya. Sungai itu ternyata sangat panjang dan berkelok. Kadang airnya deras, kadang pula airnya tenang. Sabit bahkan harus mendaki bukit yang terjal. Kemudian, mata Sabit terbelalak dan berbinar-binar. Dia menemukan perkebunan apel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa anak muda? Apakah apel ini sejenis dengan apel yang ada di kebun ini? Lelaki itu merasa heran. Dia menerima apel yang disodorkan oleh Sabit dan mengamatinya dengan seksama. Benar anak muda. Ini jenis apel yang sama dengan yang ada di kebun ini. Begini Tuan, saya menemukannya tergeletak di tepi jalan. Karena lapar, saya pun langsung memakannya. Telah dia lakukan karena makan makanan haram akan terus mengikutinya. Dari cerita tadi yang kalian lihat, apa yang dapat kalian simpulkan? Coba kelompok A tadi, kamu menyimpulkan apa? Ada kejujuran. Dari kelompok B? Ada kesantunan. Iya. Dari kelompok C ada apa tadi? Ada sabar. Iya. Ada kata maaf. Iya, berarti kalian sudah paham ya dari cerita tadi ya tentang apel kejujuran. Sekarang kita akan membuat proyek tentang akhlak terpuji. Kelompok A menggambar tentang akhlak terpuji jujur. Kelompok B ini ya. Kelompok B akan membuat gambar perilaku tentang akhlak santun. Kelompok C akan membuat gambar perilaku akhlak terpuji sabar, dan kelompok D akan menggambar perilaku tentang akhlak terpuji pemaaf. Ditulis kelompoknya dan nama anggotanya. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menampilkan hasil proyek kami yang berjudul Sikap Jujur. Jujur adalah berkata yang sebenarnya, jujur kebalikannya dari bohong. Ini adalah contoh gambar sikap jujur. Jujur saat ujian. Jujur saat ujian. Ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih kelompok A. Silahkan duduk kembali. Silakan kelompok B. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menampilkan hasil proyek kami yang berjudul Santun. Santun adalah perilaku sopan, ramah, dan menghormati orang lain dalam perkataan maupun perbuatan. Ini adalah salah satu contoh gambar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan menampilkan hasil proyek kami yang berjudul Sabar. Sabar. Ceritanya orang ini adalah gadis kecil yang sabar. Ia sedang memulung sampah dan ia sangat sabar. Padahal ia sangat lapar. Tapi Bu. Sabar. sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Gambarnya wabarakatuh. tunjukin, Zat. Gambarnya. Iya. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok C, silakan duduk. Sekarang kelompok D, silakan. Kelompok D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baca ya Siraya. Kami dari kelompok B akan menampilkan hasil proyek kami yang berjudul Pemaaf. Ceritanya Reddy sedang membawa air, lalu Zainal sedang lari-lari. Lalu Zainal menyenggol Reddy, lalu air tertumpah di lantai. Dan Zainal meminta maaf kepada Reddy dan Reddy memaafkannya. Contoh gambarnya. Kayak gimana? Contoh gambarnya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proyeknya sudah, LKPD-nya sudah, ulangannya sudah ya? Sudah paham semua ya tentang akhlak terpuji? Belajar apa saja? Alhamdulillah hari ini pelajaran akhlak terpuji sudah selesai. Untuk minggu depan kita akan lanjut ke bagian akhlak terpuji yang lainnya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita bersama-sama membaca doa pulang. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.